Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Di video kali ini saya mau ngobrolin sesuatu yang beda karena saya habis nonton FOMO nih, film Home Sweet Loan gitu ya, film yang sudah sampai 1 juta penonton dan menurut saya tertarik untuk nonton film ini karena di tengah gempuran film itu rata-rata kan horor, apalagi film Indonesia ya, cinta-cintaan, komedi belakangan ini. Nah ini filmnya drama tapi ngangkat tema yang deket banget sama kita, yaitu cita-cita pengen punya rumah gitu ya. Dan ini menarik banget sih, dan sepanjang film ini saya catat ada 7 hal yang jadi lesson learn gitu ya, yang mau saya bagiin buat teman-teman semuanya. Jadi film Home Sweet Loan ini tuh ada 2 pemeran besarnya gitu ya. Pertama adalah si Kaluna sendiri gitu ya, perempuan yang benar-benar pengen punya rumah. Dan yang kedua adalah teman-temannya Kaluna dan keluarganya gitu ya. Jadi sepanjang cerita ini adalah interaksi antara si Kaluna dengan 2 area tadi, teman-temannya dan keluarganya. Di awal cerita gitu ya, Kaluna itu lagi punya pacar teman-teman. Lagi punya pacar, lalu one day dia datang ke rumah si pacar, ceritanya ulang tahun ibu dari pacarnya gitu ya, mama pacarnya, terus di situ tuh dia dikonfrontasi gitu ya. Bagaimana katanya mobilnya itu jelek, pakaiannya tuh pakaian biasa aja, padahal dia tuh model dan lain sebagainya. Dan jawabannya Kaluna menarik, dia bilang bahwa nggak apa-apa, nggak butuh kok mobil bagus, yang penting berfungsi, dia mau nabung, mau punya rumah. Saya melihat bahwa pelajaran pertama dari kita terhadap film ini adalah kita itu akan lebih cocok kalau pasangan kita itu punya value yang sama tentang finansial gitu ya. Bayangin kalau misalkan teman-teman kalian punya pasangan hedon sementara kalian frugal gitu ya, nggak cocok. Yang satu pengennya masak di rumah, yang satu pengennya makan di resto terus. Jadi menurut saya penting sih, ini nggak terlalu sangat finansial, tapi ini penting banget untuk kita bisa mencapai tujuan finansial. Kita nggak mungkin mencapai tujuan finansial kalau pasangan atau keluarga kita itu tidak punya value yang sama. Jadi saya sih seneng banget gitu ya, dimulai dari karakter bagaimana si Kaluna bisa melepaskan diri dari orang-orang yang nggak cocok dengan value finansialnya dia. Nah, di bagian yang kedua, diceritakan bahwa si Kaluna itu bener-bener frugal gitu ya, dia bener-bener mentargetkan sebuah rumah di harga 1 M sekian, dan saat itu dikisahkan Kaluna ini punya tabungan 350 juta hasil dari 7 tahun nabung. Jadi kalau 7 tahun nabung dapat 350 juta itu berarti dia bisa ngumpulin sekitar 5 juta sebulan ya. 5 juta sebulan untuk Kaluna yang dikisahkan sebagai seorang karyawan biasa lah gitu ya. Mungkin gajinya di atas UMR ya, 8 jutaan. Kalau gajinya 8 juta dan dia bisa simpan 5 juta, itu artinya frugal, hemat banget sih ya. Di Jakarta dia bisa nabung 5 juta dari 8 juta. Jadi hemat banget hidupnya. Sepanjang film ini tuh saya ngelihat banyak hal di mana Kaluna itu menunjukkan sisi minimalisnya dia gitu ya. Apa misalnya? Kemana-mana selalu pakai angkutan umum. Dia naik busway, dia jalan kaki gitu ya. Yang kedua, dia pakai Spotify free gitu ya, sebagai Spotify free. Dimana akhirnya ketika later on si Kaluna ini lagi galau, dia bayar subscription-nya si Spotify itu. Yang ketiga, ada adegan dimana si Kaluna itu lagi makan, terus tiba-tiba dia pesen karamel puding, dan akhirnya temennya, kok tumben sih nambah makanan lagi, karena si Kaluna itu selalu bawa bekal teman-teman kemana-mana. Jadi itu yang dia lakukan gitu. Dia berusaha hidup frugal, hidup minimalis supaya bisa nabung demi dapat rumah. Pelajarannya adalah hidup frugal itu bagus banget gitu ya. Tapi saya itu termasuk tipe orang yang ingin menikmati masa sekarang, tapi saya mau pastikan masa depan saya juga bagus gitu ya. Saya nggak mau terlalu menikmati masa sekarang, lupa sama persiapan keuangan di masa depan. Saya nggak mau seperti itu. Jadi saya maunya seimbang gitu ya. Saya suka jalan-jalan, saya juga setahun sekali coba mengagendakan dengan keluarga itu jalan-jalan agak jauhan ya. Saya juga kalau pengen sesuatu juga ya dibeli aja gitu. Belakangan ini lagi merasa kayak, wah kalau ada konser-konser band legend ya pengen dateng deh. Misalkan konsernya Bon Jovi, ya kalau datang saya beli aja gitu ya. Jadi saya ingin tetap menikmati masa sekarang sambil mempersiapkan masa depan. Kenapa? Karena investasi itu teman-teman long run gitu ya. Ini jangkanya panjang banget sampai kita pensiun katakanlah. Jadi kalau kita nggak bisa menikmati masa sekarang, ada kemungkinan kita akan capek dengan proses investasinya, kita akan kayak capek dengan berbagai macam hal gitu ya, sehingga kita nggak enjoy lalu putus di tengah jalan. Mendingan kita seimbang, kita nikmati masa sekarang sambil mempersiapkan
masa depan. Itu pelajaran yang kedua dari film Home Sweet Loan ini. Pelajaran ketiga yang saya dapat adalah mengenai bagaimana si Kaluna itu keluarganya itu nggak aware terhadap membeli aset yang penting gitu ya. Jadi dikisahkan keluarganya itu ketipu 2 kali. 2 kakaknya ini ketipu. Satu ketipu beli apartemen, ya apartemennya itu nggak selesai, jadi proyeknya berantakan, nggak terselesaikan, sehingga mungkin dia nggak dapat kembalian uangnya karena bangunannya juga mangkrak gitu kan. Dan itu kalau teman-teman perhatikan sering terjadi di Bekasi, di dekat tempat tinggal saya ada apartemen yang mangkrak juga gitu ya. Nah, satu lagi adalah yang lebih bodoh lagi sih menurut saya, itu kakaknya satu lagi yang meminjam pinjol untuk DP rumah. Ini crazy sih. Ini crazy, tapi menurut saya rasa film ini dibuat nggak terlalu ngarang gitu ya, karena mungkin di luar sana tuh ada masyarakat, teman-teman yang melakukan hal seperti ini ya. Pinjol demi DP rumah, pinjol demi beli sesuatu yang lain. Guys, ini menurut saya sih crazy dan jangan pernah kalian lakukan gitu ya. Pinjolnya saja sudah berisiko dengan bunga yang gede, bunga yang tinggi. Ditambah kalian gunakan untuk utang lagi gitu. Jadi ini kesalahan besar yang dilakukan oleh kakaknya si Kaluna. Ditambah lagi apa? Ditambah lagi ketika dia mau beli tanah, dia nggak cek tanahnya itu tanah yang bersih apa enggak. Dia nggak bawa ke BPN gitu ya. Dia percayakan. Terus tiba-tiba dia mau dapetin pinjaman dari kantor, ternyata tanahnya, sertifikatnya terdaftar atas nama beberapa orang. Sertifikat ganda gitu ya. Dan ini sering terjadi, terutama untuk tanah-tanah yang berkonflik gitu ya, tanah-tanah yang konflik yang nggak tahu nih sebenarnya kepemilikannya siapa. Pastikan ya developernya bagus, status-statusnya jelas, kalau bisa SHM dibawa ke BBN, dicek, bayar notaris gitu ya, biar kelihatan nih tanahnya bermasalah apa enggak. Itu semua kita lakukan kenapa? Karena kita membeli aset yang besar gitu ya. Aset yang ketika kita cicil bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, atau bahkan tuh si Kaluna tuh bikinnya 20 tahun gitu ya, sepanjang itu. Jadi menurut saya hati-hati teman-teman, lebih baik kita effort, tapi akhirnya kita tahu bahwa apa yang kita beli itu bersih dan bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya. Ini aset yang bisa jadi milik kita. Nomor 4 adalah masih seputar KPR-annya si Kaluna gitu ya. Ketika dia coba sizing supaya dapat DP yang pas, dapat angsuran yang pas, itu dibikin mentok 20 tahun gitu ya. Sebenarnya ini balik lagi sih, tergantung sama kesiapannya para orang-orang yang mau ngambil KPR ini, termasuk si Kaluna gitu ya. Tapi saya ngelihat ngambil KPR 20 tahun itu jangka yang sangat panjang gitu ya. Teman-teman, ketimbang kalian memaksakan untuk ngambil buru-buru lalu KPR 20 tahun, saran saya adalah ngumpulin DP-nya dulu ya, pelan-pelan. Nanti kalian bisa ngambil KPR jangka yang lebih pendek gitu ya. Menurut saya sih paling ideal itu 10 tahun gitu, 10 tahun. Bohong sih kalau bilang kayak KPR nanti nggak berasa tiba-tiba lunas, bohong sih. Saya KPR ini tahun ke-6 dan berasa banget gitu ya, berasa banget. Kita gajinya udah sekian persen langsung ditransfer ke dipotong gitu ya untuk rumah gitu. Tapi menurut saya 10 tahun itu pas ya, karena kalau kita ngomong hitungan inflasi, pergerakan harga rumah, menurut saya sih 10 tahun itu cukup masuk akal. Tapi kalau sudah 20 tahun, wah itu kepanjangan sih. Tapi pertimbangannya adalah semakin lama teman-teman KPR, kalian akan ketemu masa floating rate atau bunga mengambang yang lebih panjang, dan bunga yang mengambang itu bunganya cenderung lebih besar ya, lebih besar dan sangat fluktuatif. Itu bisa merugikan gitu ya, merugikan kita di jangka yang panjang. Next, pelajaran kelima yang saya ambil dari film Home Sweet Loan ini adalah Kaluna kok nggak investasi ya gitu ya. Dia sering banget ngelihatin posisinya ya, tabungan, dia ada emergency fund dan lain-lain sebagainya, tapi saya nggak lihat ada sponsor produk investasi gitu, entah itu reksadana, RDPU, pasar uang gitu ya, atau aplikasi milik sekuritas. Saya nggak ngelihat jadi sponsornya si Kaluna atau film Home Sweet Loan ini. Padahal menurut saya film ini tuh bagus banget kalau ada perusahaan sekuritas yang jadi sponsor di film ini. Yang saya lihat itu ada Spotify disebut-sebut, ada Pinhome disebut-sebut. Saya nggak ingat pasti, tapi seingat saya nggak nemu deh produk sekuritas kayak Stockbit jadi sponsor film ini. Padahal menurut saya bagus banget, dan idealnya ya kalau misalkan profil investasinya si Kaluna itu rendah, dia bisa ngambil deposito, SBR gitu ya, atau reksadana pasar uang. Menurut saya masih oke banget buat
ketimbang uangnya itu ditaruh murni di bank 300 juta, kalau di SBR kan lumayan gitu ya. Mungkin nggak 300 jutanya deh, ada dana daruratnya. Mungkin setengahnya dimasukin ke deposito, ya it's okay ya, ketimbang ditaruh diem di dalam bank aja. 6 adalah, ini menarik sih, karena si Kaluna itu dia sampingannya, side jobnya itu adalah model gitu ya. Dia model untuk apa sih itu, lipstick dan lain sebagainya. Pelajaran finansial yang bisa kita ambil dari sini adalah cari side job. Cari side job. Dulu waktu saya masih single, saya itu suka pengajar training gitu ya. Saya suka ngajar training. Buat saya tuh seneng aja saya ketemu orang baru. Kadang-kadang dari ketemu orang baru itu berujung ke opportunity yang lain gitu ya. Sabtu, Minggu, jam 8, jam 5, jam 8, jam 5 gitu ya. Menurut saya sih ngajar di tempat-tempat training itu lumayan gitu ya. Secara daripada nggak ngapa-ngapain atau daripada cuma main gitu, saya lebih suka waktu itu lebih suka ngajar. Cuman intensitas untuk ngajar mulai saya berkurangi jauh gitu ya sejak berkeluarga. Dan saya memilih untuk ngambil area-area side job yang lain gitu ya, misalkan open consultation atau misalkan untuk ngebantu temen dan lain sebagainya. Jadi film Home Sweet Loan ini ketika menunjukkan si Kaluna sampai side job segala macam, dia input tuh jadi foto model 500.000. Menurut saya ini bagus banget sih, mengencourage kita. Di samping punya pekerjaan utama, kita punya aktivitas lain yang bisa jadi income tambahan gitu ya. Jadi jangan relay sama satu income saja. Ketujuh dan terakhir dari film Home Sweet Loan ini ya, yang saya jadikan sebagai, wah ini pelajaran yang bagus nih gitu ya, terkait dengan finansial, adalah mengenai hati-hati dalam membuat sebuah keputusan yang berkaitan dengan finansial secara langsung. Contohnya apa? Si Kaluna itu di akhir film diceritakan dia resign, teman-teman. Dia resign, tiba-tiba jualan catering aja gitu ya. Banyak kita mungkin dalam pekerjaan itu kayak misalnya tertantang untuk pekerjaan yang lain, pingin jadi pebisnis, entrepreneur dan lain sebagainya. Saya sih pesannya adalah hati-hati gitu ya, hati-hati, karena untuk pindah dari orang yang sudah pernah dapat gaji bulanan terus loncat untuk jadi entrepreneur itu bukan hal yang mudah gitu ya. Saya lebih senang kalau orang itu memutuskan untuk sambil berjalan multiple income gitu ya, sampai suatu saat dia akhirnya full dengan bisnisnya, full dengan usahanya. Sementara dalam film itu Kaluna tuh kecenderungannya adalah dia nggak mau jualan ke teman-temannya, padahal teman-temannya banyak yang minta catering ke dia, dia nggak mau gitu ya. Dia lebih memilih untuk ya udah dia bawain teman-temannya pada makan biasa. Jadi keputusan Kaluna tiba-tiba resign dan jualan catering itu menurut saya kayak, wah ini harus hati-hati, karena kalau tiba-tiba ada orang terinspirasi hal yang sama tuh bisa konyol gitu, apalagi kalau persiapan dana daruratnya tidak bagus. Kaluna mungkin berani memutuskan itu karena ceritanya sebelumnya adalah bapaknya itu menjual asetnya gitu ya. Rumah yang kesita pinjol dijual ya, mungkin Kaluna dapat suntikan dana, dikembalikan uangnya gitu ya, dan akhirnya ya dia memutuskan untuk resign dan mulai usaha cateringnya. Jadi hati-hati sebelum melakukan tindakan yang dampaknya itu besar banget buat kehidupan finansial kita masing-masing. So itu dia teman-teman cerita saya dalam video kali ini mengenai film Home Sweet Loan. Semoga nggak terlalu nge-spill banyak, dan kalau teman-teman masih tertarik buat nonton aja gitu ya. Buat saya ini film bagus gitu ya, karena muncul di tengah-tengah kebiasaan film Indo yang seringnya horor, cinta-cintaan, belakangan ini komedi. Jadi seger, ngasih sesuatu yang beda, dan ini relate banget. Saya yakin sih buat kaum menengah itu pasti relate karena banyak yang ngambil KPR gitu ya. So sampai ketemu guys di next video. Habis ini bahas topik keuangan apa atau bahasa apa, tulis di kolom komentar. God bless you guys, jangan lupa subscribe ya. Bye bye.